Saya akan sharing kepada Bapak Ibu Saudara tentang kuasa kebangkitan. Ini yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini, yaitu kuasa kebangkitan. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, di depan sudah ada Bapak Ibu Saudara. Kita bisa baca bersama-sama firman Tuhan ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di situ ada 4 poin penting yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah di situ dikatakan bahwa ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kemudian di situ ada juga kata kuasa kebangkitannya, dan juga ada kata persekutuan dalam penderitaannya, dan juga serupa dalam kematiannya. Jadi di dalam satu ayat mengandung 4 pesan penting yang kita bisa pelajari untuk kita mengikuti apa yang Tuhan sedang mengerjakan di tengah-tengah kita. Nah, kalau kita mau melihat bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita mulai dengan kata yang sering kita dengar, yaitu ku kehendaki. Sering kita tahu bahwa kata kehendaki biasanya kita terjemahkan dengan apa yang kuinginkan atau apa yang saya rindukan. Nah, terjemahan ini tidak salah, betul Bapak Ibu Saudara. Memang kehendak di situ mengandung kata kerinduan, di situ juga mengandung kata apa yang kita inginkan. Tapi dalam terjemahan lain itu berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang aku kehendaki itu berarti aku berani menyerahkan semua yang lebih rendah dibandingkan dengan itu. Contoh, kalau aku menghendaki, misalkan saya menghendaki emas, saya rela menyerahkan perak dibandingkan dengan emas, betul? Kenapa? Karena emas nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan perak. Nah, terjemahan lain juga berkata bahwa kehendak itu bukan hanya sekedar apa yang kuinginkan, tetapi apa yang satu-satunya aku inginkan. Jadi Rasul Paulus menulis ayat ini bukan sekedar kehendak yang biasa, tetapi ada sebuah kedalaman yang dia mau berkata, inilah satu-satunya yang paling aku inginkan di antara semua yang aku inginkan di dunia ini. Bahkan di situ juga ditulis bahwa aku rela melepaskan semua hal untuk satu ini, yaitu kehendakku ini, untuk mengenal Dia. Kalau kita membaca Alkitab, hal kerajaan surga diibaratkan bahwa seorang yang menemukan harta yang terpendam. Setelah ketemu hartanya, dia rela jual segala yang dia punya demi harta itu. Saya pikir-pikir dulu, lumayan gila juga ya ini orang. Ngapain juga coba berani melepaskan semua yang dia miliki hanya untuk harta ini, harta yang terpendam, hal kerajaan surga, yaitu kerajaan surga. Nah, memang betul Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bagi orang yang menemukan akan pengenalan akan Tuhan, maka dia rela untuk meletakkan segala-galanya demi pengenalan itu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah mengenal Dia. Ada sebuah pertanyaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memiliki 10 keinginan, disuruh memilih ini, satu yang paling Bapak Ibu inginkan apa? Gak usah dijawab langsung, coba jawab di dalam hati. Sebetulnya dalam dunia ini kan banyak yang kita inginkan. Gak usah di antara banyak sekali keinginan kita, di antara 10 aja keinginan. Apa sih satu keinginan yang paling menjadi yang paling diingini? Yang lain boleh lewat, tapi kalau satu ini nggak boleh. Adakah Bapak Ibu dalam kehidupan kita, mungkin secara jasmani, apapun itu, yang paling kita inginkan apa? Nah, ketika kita menemukan jawabannya, maka kita akan rela meninggalkan yang lain demi apa yang kita inginkan.
Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara, misalkan kita pengen hidup kita sehat, ya kan? Jadi ketika dihidangkan babi kecap, enak sekali rasanya. Kulitnya udah di presto lah, pokoknya krenyek-krenyek enak. Nilainya bagi orang tertentu enak sekali. Tapi bagi orang yang mau jaga kesehatan, mau diet, mau apapun lah, bagi dia itu kurang enak atau kurang bernilai. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah kesehatan berat badan. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu. Kenapa saya mau ajak itu? Karena kita mau lihat Rasul Paulus ketika dia bilang aku pengen kenal dia. Di ayat 4 itu dia rela meletakkan beberapa bagian. Kita baca dari ayat yang keempat, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat keempat, ceritanya ada sebuah percakapan antara orang Yahudi dan bukan. Dan inilah yang mereka bincangkan. Ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Perhatikan di situ ada kata-kata hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi Paulus lagi ngomong sama orang-orang yang bermegah dengan hal-hal lahiriah yang mereka punyai atau hal yang kelihatan tampak di depan. Karena bagi orang Yahudi mengikuti segala macam itu luar biasa. Nah, hal-hal lahiriah itu apa saja? Dijelaskan oleh Paulus di ayat yang kelima. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kurang apalagi Paulus kalau mungkin waktu itu dibandingkan dengan orang-orang sezamannya. Dia orang yang sangat bagus. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, luar biasa Paulus ini. Dia bukan orang sebelum dia kenal Tuhan, memang dia pegang betul apa yang jadi ajarannya, apa yang dia percayai dia pegang betul. Bahkan dikatakan dalam hukum Taurat nggak ada cacatnya. Adakah manusia setaat itu? Nggak ada, dia keren sekali. Ayat yang ke-7. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 7 menarik. Apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang menjadi sebuah kerugian. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, di dalam pengenalan akan Tuhan, apa yang dulunya Paulus paling pegang, paling inginkan, paling dimegah-megahkan, begitu dia kenal Tuhan, dia nyadari ternyata yang dahulunya bagiku menurutku untung, sekarang malah rugi. Yang dahulunya aku bermegah di dalam hal itu, aku orang Farisi. Masuk orang Farisi itu nggak gampang Bapak Ibu. Mereka harus ngerti betul hukum-hukum, harus ngerti betul. Bahkan dia bilang aku ini dengan bangganya penganiaya jemaat. Sebelum dia kenal Tuhan, menganiaya jemaat merupakan satu pembelaan terhadap Tuhan. Jadi kita nggak bisa. Kadang ya ada orang yang membela Tuhannya sampai begitunya. Paulus dulu sudah lakukan juga, rela membunuh orang Kristen demi membela ajarannya. Ketika dia ketemu sama Tuhan, semuanya itu dianggap rugi bagi dia. Apa yang dulu untung dianggap rugi. Nah, inilah yang kenapa saya tadi bilang, di antara banyak keinginan kita, apa yang paling kita inginkan. Dari yang kita inginkan itu kita akan tahu apa yang untung menurut kita, apa yang rugi menurut kita sekarang. Bagi Paulus, pengenalan akan Tuhan membuat dia mengerti. Belum di next dulu ya. Buat dia mengerti apa yang untung dan apa yang rugi dalam kehidupannya.
Yang selama ini dia anggap untung, begitu ketemu Tuhan, oh ternyata itu sebuah kerugian. Kalau orang-orang membanggakan sesuatu yang lahiriah pada waktu itu, dari sisi pendidikan, dari sisi jabatan, status, bahkan jadi sisi orang yang sangat taat sama Allah, itu jadi satu kebanggaan buat mereka. Tapi begitu ketemu sama Tuhan, semuanya itu dibilang rugi. Paulus yang ngomong, bukan saya. Tapi itulah kenyataan. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan bisa memilih. Yang tadi juga bisa ditampilkan, kita akan bisa memilih mana yang sebetulnya menguntungkan bagi kehidupan kita, dan mana yang sebetulnya membuat kita rugi. Mana sebetulnya yang perlu kita pikirkan dan kita dalami, mana yang sebetulnya enggak. Mana yang Paulus bilang itu lahiriah, mana yang itu pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhirnya akan membuat kita memilih sebuah pilihan-pilihan. Betul Bapak Ibu Saudara, Paulus memilih antara mempertahankan apa yang selama ini dia anggap untung, atau melepaskan semuanya dan dia masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita baca selanjutnya di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, boleh di next. Kita boleh baca bersama-sama ayat yang ke-8. Di depan sudah ada, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-8, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus sampai kepada sebuah titik bahwa yang paling berharga dalam kehidupannya adalah mengenal Tuhan. Ayat 8 jelas sekali berkata bahwa pengenalan akan Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dia rela lepaskan, bahkan menganggap semuanya itu sampah. Mungkin kata-katanya kasar, tapi itu betul di situ ditulis. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus menempatkan pengenalan akan Tuhan lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan segalanya, lebih berharga dibandingkan segalanya. Kalau dia bilang ini yang lain sampah, bagi dia ini lebih penting, kita nggak bisa menghakimi. Sama kayak kita pribadi, masing pribadi, mana yang lebih penting dalam kehidupan kita ini. Ada orang yang mementingkan ini, itu dan sebagainya, itu pilihan kita. Tetapi di dalam pengenalan Tuhan, belajar dari Paulus sampai titik tertentu, dia menyadari pengenalan Tuhan lebih mulia dibandingkan segalanya. Maka dia ngomong, aku telah melepaskan semuanya itu. Apa yang dilepaskan? Yang disebutkan tadi di ayat-ayat sebelumnya. Kalau seseorang mengenal Tuhan, kalau kita dengan kesaksian-kesaksian kan menurut kita agak gila ya, dalam tanda kutip ekstrim. Seperti contoh Boas yang ngalami itu, berani bahkan di dalam tengah-tengah hutan mobilnya cuma satu, kok berani nabur buat Tuhan. Itu kan dalam tanda kutip bagi kita rugi. Pikirannya kok bisa kayak begitu. Tapi ternyata rahasianya di sini Bapak Ibu. Setiap kali orang menemukan pengenalan akan Tuhan, setiap kali dia nemukan sendiri buat hidupnya, mungkin bagi orang itu sesuatu kerugian. Mungkin bagi orang dikatakan, wah kamu kok agak ekstrim gini-gini. Tapi kenapa itu bisa? Karena dia tempatkan pengenalannya lebih tinggi dibandingkan apapun, termasuk harta, termasuk dirinya. Kalau Paulus dalam hal ini, semua label-label dalam hidupnya, termasuk statusnya, termasuk giatnya, yang sebagainya untuk Tuhan. Dari situ kita bisa melihat sebetulnya pengenalan itu juga memampukan kita untuk melihat apa sih yang jadi sebuah yang mulia buat kita. Pengenalan akan Tuhan memampukan kita
tahu mana yang lebih mulia dan tidak. Pengenalan akan Tuhan juga membuat kita berani untuk melepaskan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara beralih dari seorang yang giat sekali dengan hukum Taurat menjadi seorang rasul yang benar-benar bekerja buat Tuhan. Bukan hanya dari sisi orang Yahudi udah dikucilkan, dia lepaskan semua yang dia dapat. Kalau bahasa sekarang mungkin sederhananya gini, karirnya yang dibangun selama ini rela dilepaskan untuk mengenal Tuhan. Tapi ini poin-poinnya dalam kehidupan kita mesti nggak sama seperti Paulus. Kita harus lepaskan semua, enggak. Tapi di mana kita tahu bahwa pengenalan Tuhan itu lebih tinggi, maka kita akan mulai ngerti mana sih yang lebih mulia, mana yang tidak, mana yang ku anggap penting dan enggak, mana yang menurutku untung dan menurutku rugi. Sekalipun itu Tuhan, bagi dia enggak rugi tuh, untung, rela letakkan segalanya. Kenapa? Karena sudah sampai kepada titik bahwa Tuhan lebih dari segalanya. Di situ bahwa saya itu ibaratkan begini Bapak Ibu Saudara, melepaskan itu berani melepaskan aksesoris lah, gampangannya gitu. Aksesoris itu apa yang kita pakai, misalkan kita lepaskan, saya nggak pakai apa-apa, mungkin cincin nikah saya lepaskan, atau pakai jam tangan saya lepaskan. Harus sederhananya, saya pakai jas saya lepaskan, dasi, semua yang aksesoris di luar itu dilepaskan semua sama Paulus, dan dia masuk di dalam pengenalan yang lebih mulia, ingin kenal Tuhan. Bukan berarti kita pulang dari gereja kita lepaskan semua nih, kita nggak boleh pakai ini, pakai itu, enggak. Bukan yang seperti itu. Tetapi kita mulai tahu dalam kehidupan kita, apa sih yang menurutku itu penting dan enggak. Apa sih yang sebetulnya untung di dalam Tuhan dan rugi. Apa sih yang lebih mulia dibandingkan ini semuanya. Dari situ baru kita berani meletakkan dan melakukan semuanya. Ini baru masuk pengenalan akan Tuhan ya Bapak Ibu. Coba kita lanjutkan ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 itu dituliskan seperti ini. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di situ ada mentaati hukum dan ada kepercayaan. Kalau dulu Paulus lakukan segala sesuatu demi mentaati sebuah hukum. Hukum tuh gini Bapak Ibu, kamu mau nggak mau, suka nggak suka, harus kamu ikuti, itu hukum. Kalau kamu nggak ikuti, melanggar, kamu akan dihukum. Namanya juga hukum. Contoh kita sepeda motor aja, kalau di kota kan ada hukumnya kan, harus pakai helm. Mau nggak mau, suka nggak suka pakai. Kepaksa nggak paksa kan pakai ya. Kalau nggak pakai paling lewat jalan-jalan tikus. Tapi itu ada sebuah hukum yang berlaku. Dan waktu itu Paulus memang melakukan segalanya, tetapi berdasarkan untuk mentaati hukum. Begitu dia kenal Tuhan, dia ngomongnya bukan lagi karena hukum, tapi karena percaya. Apa sih bedanya? Bedanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dasar pengenalan kita itu bukan lagi kamu harus ikut atau enggak. Kamu enggak ikut dan enggak ikut, Tuhan tetap mengasihi kita. Betul? Kita taati enggak taati, lagunya tadi ngomong, kita tetap berharga di mata Tuhan. Kalau kita melanggar kan coret dari kakak katanya. Kakak keluarga, kamu macam-macam tak coret sama kakak keluarga. Tuhan nggak main coret-coret aja, walaupun ada dalam kitab kehidupan bisa dicoret kalau murtad. Tapi dia kan nggak gitu. Ya, kita mau taat nggak taat, Tuhan tetap mengasihi, betul. Kita mau doa nggak doa, Tuhan tetap lindungi, berikan segalanya. Jadi dasar adalah rasa percaya, bukan dipaksa. Bukan harus ikut, bukan harus ikut aturan. Misalkan kalau saya bikin aturan, anak-anak muda ibadah jam 7, lewat dari jam 7 push up, semuanya takut sama saya. Dasarnya bukan dasar kita saling mengasihi, dasarnya takut. Wah, takut nanti ini Umayyad marah. Sama mungkin pelayanan harus gini. Kita terapkan A, B, C, D, E, bisa.
Tapi dasarnya adalah taat karena takut, bukan lagi taat karena percaya. Paulus membedakan ini. Dulu aku memang rajin, hukum Taurat nggak ada cacatnya loh, satu pun nggak aku ingkari. Aku ini sebagai pembela orang Yahudi berani mati, bahkan minta surat aku mau bunuh segalanya. Aku berjuang dengan sepenuh hatiku, segiat-giatnya. Tapi ternyata dia lakukan semuanya ini berdasarkan hukum, aturan, keharusan, kewajiban. Mau nggak tahu segalanya apa. Tapi begitu dia kenal Tuhan, dia ubah segalanya. Dasarku bukan lagi karena hukum, tapi dasarku karena percaya. Di situ ada percaya, anugerah yang diberikan. Percaya itu, disitulah akan ada sebuah kerelaan. Di situ akan ada sebuah kesadaran. Dan kalau kita melepaskan semuanya, bukan ada yang maksa lagi, bukan ada yang nyuruh lagi. Bukan ada ya kamu harus gini-gini diintimidasi misalkan, wah ini ayatnya gini kamu harus ikuti, enggak. Tapi dasar percaya bahwa di dalam Tuhan jauh lebih baik dibandingkan kita pegang sendiri. Amin. Siapa yang percaya di dalam Tuhan jauh lebih baik? Ada yang percaya, Bapak Ibu Saudara masih percaya kan di dalam Tuhan jauh lebih baik kan? Maka ketika Paulus ngomong aku berani letakkan ini, bagiku itu nggak untung lagi, ini sebuah kerugian, ini nggak perlu aku pertahankan, semuanya tidak ada yang nyuruh dan tidak ada yang maksa, tapi keluar dari sebuah kerelaan karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia tahu akhirnya dengan rela, dan dia ngomong aku nggak lagi ikuti hukum, aku nggak lagi ikuti aturan, aku nggak lagi ikutin protokol tata cara ABCD harus gini ya, tapi keluar dari sebuah percaya. Boleh katakan ke kanan kiri, hatiku percaya sama Tuhan. Boleh Bapak Ibu, kalau nggak ada kanan kiri, depan belakang lah. Aku percaya sama Tuhan. Begitu Tuhan kasih sesuatu, percaya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Dan Paulus berani, tadi ada kata-kata melepaskan, meletakkan, karena dia dasarnya adalah percaya. Boleh di next enggak? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Contoh Abraham. Abraham sampai titik tertentu ada ujian Tuhan. Ujiannya ngeri Bapak Ibu. Dia bilang persembahkanlah anakmu. Anak yang ditunggu selama ini. Janji Tuhan loh yang janji, bukan dia yang itu. Segalanya dia, setelah itu dia bilang persembahkan kepadaku. Gimana Bapak Ibu Saudara? Kenapa Abraham berani meletakkan? Singkat cerita kan dia benar-benar bawa Ishak yang mau dikorbankan. Dan Ishak itu usianya waktu itu udah 30 lebih. Dia bisa berontak, dia bisa apa, tapi rela. Tapi begitu dia meletakkan di dalam kepercayaan, apa yang terjadi? Apakah Tuhan jawab jahat? Lalu datanglah pedang dari surga, Ishak dipenggal jadi dua. Enggak. Begitu sudah hatinya rela dan diletakkan, ternyata Tuhannya yang gak rela. Dari malaikat ngomong, stop, jangan. Ini udah mau disembelih nih sama Abraham, benar-benar mau disembelih. Malaikatnya intervensi, stop, jangan. Palingkan wajahmu, lihat. Lalu dia lihat ada domba yang tersangkut. Dari situ dia kenal Tuhan, bilang gini, Tuhan yang menyediakan. Dia panggil Jehovah Jireh di situ. Abraham nggak pernah akan tahu siapa itu Jehovah Jireh. Abraham nggak akan pernah tahu dan kenal Tuhan siapa Tuhan penyedia sebelum dia berani letakkan di dalam korban. Dan itu Tuhan nggak paksa loh. Kamu mau lakukan nggak lakukan nggak apa-apa, nggak jadi soal. Nggak diintervensi Tuhan, diberi mimpi kalau kamu nggak lakukan kamu mati loh, atau istrimu, hartamu aku habiskan semua, nggak ada. Tapi dia berjalan dan dia berani, dan dia kenal Tuhannya sebagai
Jehovah Jireh. Ada banyak sekali contoh. Kita misalkan, kapan kita kenal Tuhan sebagai Immanuel? Ketika Yesus datang, malaikatnya bilang God with us. Sejak itu Tuhan menyertai kita. Sejak itu roh Tuhan tidak lagi hanya pada nabi dan imam dan raja. Tapi sejak itu siapa yang percaya Roh Kudus dikasih dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Kalau nggak ada itu, mana kita kenal Tuhan? Kita mau kenal Tuhan sebagai penyembuh, tapi nggak sakit dulu gimana? Ya paling dari kata orang. Saya pun nggak berani khotbah banyak. Kenapa? Karena saya dengar kata orang banyak, pengalaman dengan Tuhan ada. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita nggak bisa ngomong Tuhan penyelamatku sebelum kita benar-benar di tengah-tengah kejepit sebuah masalah. Kita nggak bisa ngomong Tuhan penyembuhku sebelum kita ngalami sakit. Saya nggak berdoa kita ngalami sakit, enggak. Tapi pengenalan Tuhan itu berjalan dengan apa yang kita alami dengan Dia. Kita nggak bisa ngomong Tuhan penolongku waktu kita punya masalah. Tuhan nggak tolong, pasti tolong. Maka kita bisa ngomong, oh Tuhan kau penolongku. Kayak kita tadi nyanyi, kita nggak bisa ngomong Tuhan, aku berharga di matamu. Oh ngomong aku berharga, karena kita tahu dulunya kita gimana dosa kita, dari mana kita diambil Tuhan, kelakuan apa yang kita lakukan dulunya. Maka begitu ngomongku berharga itu dari hati kita, hati saya termasuk saya ya bertobat. Karena saya tahu dulu kalau nggak dipungut Tuhan hari ini nggak tahu jadi apa. Jadi pengenalan Tuhan itu selaras dengan apa yang kita alami. Ada banyak contoh Tuhan pembuat mujizat, Tuhan penerobos. Banyak di Alkitab itu selalu ada kata Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Panji keselamatan, batu keselamatan. Bahkan Daud ngomong Dia gembalaku. Nggak bisa ngomong itu tanpa melalui semuanya. Ada sesuatu yang sakit di depannya, baru bisa ngomong Tuhan gembalaku. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, itulah. Jadi kenapa sih saya mengawali dengan ini? Karena inilah yang diinginkan Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Filipi. Sampai titik mana engkau kehendaki Tuhanmu itu? Sampai di titik mana pengenalan yang ingin engkau mau? Terus dia ngomong, kalau aku sudah sampai di titik ini, Paulus bilang gitu, aku letakkan ini, aku lepaskan ini, dan aku berani. Dan itu aku lakukan bukan karena siapapun yang nyuruh, bukan karena hukum Taurat, tapi karena aku percaya. Di dalam percaya kita terletak kekuatan. Amin. Yuk sama-sama kita kenal Tuhan lebih dalam seiring berjalannya waktu kita dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan tunjukkan apa yang perlu kita tinggalkan, kita letakkan. Apa yang memang Tuhan ini sekarang bernilai bagiku, oh ini kurang bernilai, aku pilih yang lebih mulia dibandingnya. Seiring berjalannya dengan Tuhan. Lalu kita juga kadang doain orang, kok ini nggak mau tinggalkan yang ini sih, ini padahal nggak boleh. Sekarang kita doakan aja Tuhan, buat dia kenal Engkau. Doakan Tuhan, beri dia pengenalan Tuhan, biar dijumpai Tuhan secara pribadi. Kalau kenal Tuhan, pasti perubahan hidup terjadi. Amin. Kita baca kisah Alkitab kan, setiap kali orang ketemu Tuhan, setiap kali ada sesuatu perubahan itu yang selalu nyata. Kita masuk yang kedua sekarang, kuasa kebangkitan. Amin. Bapak Ibu masih semangat? Boleh katakan haleluya. Amin. Masuk di dalam kuasa kebangkitan. Nah tadi kan kehendak mau kenal Dia, begitu dalamnya dia mau kenal Tuhan, baru dia ngomong kuasa kebangkitan. Kuasa itu kalau kita lihat itu bahasanya itu sebetulnya dinamis. Itu kalau kita kenal sekarang dinamit, nah itu kuasa itu kayak gitu. Jadi ada sebuah ledakan, itu kata kuasa. Kalau kita ngomong kuasa, berarti itu sebetulnya sesuatu yang di atas natural atau supranatural. Nah Bapak Ibu, kalau kita bergereja di tempat ini, saya mau tekankan, kita adalah gereja yang masih percaya kesembuhan ilahi. Kita adalah gereja yang masih percaya karunia-karunia roh. Kita adalah gereja yang percaya bahasa roh,
baptisan Roh Kudus, dan semua perkara-perkara yang rohani itu kita. Jadi kita perlu tahu, sebetulnya sekarang dianjurkan dari pusat sebulan sekali pengakuan iman GBI. Jadi kita punya pengakuan iman. Saya bukan harus kita doktrinnya, enggak, tapi salah satu yang nilainya adalah ini. Jadi kalau kita ada di gereja ini, saya berdoa kita semua percaya kuasa ilahi Tuhan, kita semua percaya karunia-karunia Roh, dan itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Coba sekarang senggol, masih percaya ya, masih percaya. Kalau di tengah, karena kita ngomong kuasa di sini, karena kuasa itu adalah percaya hal-hal di luar natural. Mengenal kuasa kebangkitan itu begini Bapak Ibu Saudara, boleh di next enggak? Jadi kuasa kebangkitan itu tidak hanya kita ketahui fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Sejak sekolah minggu kita semua sudah dikasih tahu Yesus bangkit dan kita percaya, betul? Itu faktanya. Memang itu terjadi. Tapi yang Rasul Paulus pengen tekankan bukan hanya sekedar fakta bahwa Yesus memang bangkit, tetapi lebih kepada pengalaman. Amin. Jadi bukan hanya sekedar tahu atau pengetahuan Yesus memang bangkit, tetapi lebih pada pengalaman. Kalau lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ada katanya experience. Jadi ada pengalamannya. Nah, inilah yang Paulus ingin sampaikan di ayat ini. Paulus tahu Yesus bangkit. Paulus tahu dengar dari yang semuanya orang, tetapi dia bilang, aku mau experience. Aku mau mengalami. Dan saya berdoa kita semua mengalami sendiri-sendiri dengan Tuhan. Jadi kita nggak hanya sekedar tahu, orang bersaksi tahu segalanya, tapi kita sendiri mengalami. Dan kita lihat semua keajaiban Tuhan. Pengalaman lebih dari sekedar pengetahuan, itu yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Segala macam pengetahuan doktrin dia pintar sekali, tetapi pengalaman dengan Tuhan, salah satunya dia jumpai pribadi dengan Tuhan. Setelah berjumpa dengan Tuhan 3 hari, kenapa Bapak Ibu butaan dia nggak bisa lihat, begitu dikirim ke Arab, diasingkan dan belajar tentang Tuhan. Saya mau tunjukkan apa itu kuasa kebangkitan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yohanes 20 ayat 19 dikatakan seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara, dia kumpul di satu tempat dan pintu-pintunya terkunci. Jadi bukannya sekedar satu pintu, tapi semua pintunya terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka kumpul dalam keadaan takut. Waktu itu Yesus sudah mati, mereka semuanya kocar-kacir lah, bimbang. Ini gimana ini kita ngikutin Tuhan, ujung-ujungnya kok mati. Lalu orang-orang Yahudi juga mau kejar semua pengikut-pengikutnya. Mereka kumpul di tengah ketakutan. Pada waktu itu datanglah Yesus. Nah, sebelum saya mau sampaikan ini, ada pesan sedikit Bapak Ibu. Di tengah-tengah ketakutan kita kumpul, Yesus itu hadir. Amin. Di tengah-tengah ketakutan mereka kumpul, Yesus hadir. Apalagi kalau kita kumpul di tengah-tengah iman, apa yang terjadi? Betul kan? Mereka kumpul di tengah-tengah ketakutan, semua pintu terkunci, Yesus saja datang. Apalagi setiap minggu kita kumpul bukan karena ketakutan, kita kumpul karena mau nyembah Tuhan. Yesus bukan hanya hadir lagi, harusnya ada sesuatu. Lalu di situ dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, pintunya terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saya mau tanya Bapak Ibu, Yesus datang dari mana? Atau Yesus datang lewat mana? Coba, kumpul di satu tempat, semua pintu terkunci, tiba-tiba Yesus datang. Kan kita tanya,
Tuhan kau datang lewat mana nih? Pintunya semua terkunci loh. Boro-boro ada berani yang nengok, ketakutan semua. Tapi Yesus datang dari mana? Ada yang berani jawab? Saya juga nggak tahu jawabannya. Yesus datangnya lewat mana? Tapi yang jelas dia ada di tengah-tengah mereka. Amin. Yang jelas dia ada. Yesus lewat mana? Nah, kita mungkin itu PR kita sendiri-sendiri yang tanya sama Tuhan. Kau lewat mana Tuhan? Tapi kebenarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita manusia nih ya, kalau mau masuk kepada suatu ruangan, pintunya terkunci, apa yang kita lakukan? Ya, saya paling datangi pintu, saya giniin, permisi, ada orang bukakan pintu dong, tok gitu. Itu hal yang natural, hal yang biasa dikerjakan. Tapi di perikop ini nggak ada ceritanya murid-muridnya membukakan pintu buat Tuhan. Mereka kunci semua pintu dan mereka dalam ketakutan. Inilah kuasa kebangkitan. Yesus datang tiba-tiba dengan yang supranatural. Kalau pikiran kita bisa nggak nembus tembok, bisa nggak lewat atap, nggak tahu jawabannya. Yang jelas dia datang secara supranatural. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan yang sedang kita bicarakan ini tidak dibatasi oleh hukum alam atau natural. Hukum alam, hukum natural bilangnya kalau mau masuk satu ruangan, ketok pintu, pintu bukakan, engkau masuk. Itu hukum natural, itu caranya. Tetapi dalam kuasa kebangkitan Tuhan dia enggak kayak gitu. Di luar hukum, di luar yang natural, makanya kita sebut supranatural. Itu ayatnya. Ketika Yesus sebelum mati, nggak ada ceritanya pintu ditutup lalu dia datang. Tapi setelah dia bangkit, pintu dikunci, dia bisa masuk. Dan itulah supranatural. Artinya dia di atas hukum natural. Nah, apa sih sebetulnya yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau ngomong tentang kuasa kebangkitan, itu berarti kita sedang ngomongin sesuatu yang di atas natural, sesuatu yang memang lebih dari sekedar hal-hal yang natural. Contoh hal yang natural, contoh lagi, misalkan gini, kita kan sering ngomong, kamu jangan hujan-hujanan, kalau hujan-hujanan nanti sakit, betul kan? Itu kan natural. Contoh lagi apa? Misalkan ekonomi lagi sulit nih, belibet nih, berarti nggak boleh ngomong gitu. Pokoknya ekonomi lagi gini-gini. Terus kita ngomong kalau gini berarti naturalnya gimana nih? Oh, naturalnya ya mungkin pembelinya bisa berkurang, income kita sedikit. Terus misalkan ya pemasukan kurang. Atau kita sedang sakit apa? Saya nggak ngomong ke Pak Dokter ya Pak Dokter. Jadi kita berobat biasanya. Semua yang natural atau minum obat dan sebagainya. Itu natural dan natural. Tapi begitu kita mau ngomong tentang kuasa kebangkitan Tuhan, itu di atas semua natural. Kapan kita ngalami ya? Kita mau semuanya kita ngalami hal yang seperti itu. Saya berikan sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Apa yang pernah saya alami dengan Tuhan, hal-hal yang tidak natural. Kalau Bapak Ibu saya perhatikan, sebetulnya di leher saya ada bekas sesuatu. Dulu sebelum saya bertobat, saya takut-takutin orang. Ini bekas digorok lehernya nggak mati loh, supaya orangnya takut. Tapi enggak. Waktu saya umur 1 tahun, mama saya sama nenek itu kan ada obat nyamuk yang bakar ya. Sampai sekarang masih ada, tempat berita pasti ada. Jadi ibu saya sama nenek itu, saya lagi tidur umur 1 tahun, dilewatin gitu di atas. Tiba-tiba itu jatuh ke leher saya. Setelah jatuh, enggak saya refleks gitu katanya. Saya enggak tahu, saya masih kecil ceritanya. Tapi malah diginikan. Jadi ada bekas lukanya 2.
Setelah itu pokoknya Tuhan ajaib lah. Saya masih hidup sampai sekarang dan ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dan itu supranatural menurut orang tua saya. Kenapa? Kalau enggak sebetulnya akan ada sesuatu lah dalam kehidupan ini. Saya nggak bisa cerita lebih, tapi bekasnya masih ada sampai sekarang. 2 tanda itu. Sampai tadi sebelum itu saya tanya sama istri, boleh nggak saya rindu? Boleh. Lihat dulu dong masih ada nggak bekasnya. Jangan-jangan Tuhan sudah sembuhkan total enggak? Masih. Dan itulah hal-hal yang di luar natural. Ada banyak lagi. Pada waktu saya pelayanan pernah ke Bogor, suatu kali dikirim sama Bapak Rohani, kita berdua doain orang. Orang itu kena penyakit kanker, matanya anak kecil umur 2 tahun, kelopak matanya itu ada selaputnya. Jadi kita ajak perjamuan kudus, kita doakan. Saya sebenarnya minta fotonya, tapi belum dikirim sama teman-teman saya. Hard disk saya itu bermasalah, jadi fotonya hilang. Waktu kami doakan dan ajak perjamuan kudus, selesai itu tiba-tiba selaputnya pecah Bapak Ibu. Pecah, darahnya kemana-mana. Waduh, ini teman saya perempuan, kakak rohani, bahasa roh dia doa. Dalam hati saya, wah penjara ini. Doain orang malah pecah, darahnya kemana-mana. Wah payah nih, pulang gimana? Waktu itu kan masih sangat muda. Gimana ini Tuhan? Waduh, pokoknya kita doakan, nggak mungkin ngomong udah kita pulang gitu. Lagi pelayanan gimana? Ya itu kita doa. Singkat cerita, apakah selaputnya langsung blik mujizat? Enggak, tetap Bapak Ibu Saudara, malah dia 1. Dan setelah itu kanker itu kan menjalar sampai ke otak dan sebagainya. Nah, tadi saya telepon gimana kondisinya. Saya cek lagi sama kakak rohani. Harusnya umurnya hanya sampai 4 tahun Bapak Ibu, tapi hari ini masih hidup. Memang matanya nggak dikembalikan pulih sama Tuhan, tetapi kankernya habis semuanya. Nggak ada yang di otak dan sebagainya. Saat itu dia 2 tahun dan sekarang mungkin udah 6 tahun lebih SD. Itu hal yang supranatural. Pernah juga saya ngalami waktu saya di Rote Bapak Ibu, hari yang kedua kami kan udah tinggal gitu. Tiba-tiba di rumah itu yang kami tinggali, kami kedapatan hadiah. Jadi ada ratusan katak datang ke rumah. Waduh, kami waktu itu belum ngerti, tapi sekarang tahu namanya itu suambi sekarang. Jadi pakai klenik-klenik dikirim sama mereka. Istilahnya kami dites nih, masuk ke tempat baru dites. Waktu itu kan masih polos apa, ya udah kita doa baru kita tengking dalam nama Yesus. Tiba-tiba itu enggak dikomando, mereka kayak tentara gerak jalan sama-sama menuju ke satu titik. Jadi perginya peraturan ke satu titik, enggak ngilang seling. Kalau ngilang seling saya yang ngilang gak dia, tapi lari di satu titik. Lalu yang punya rumah ngomong, memang itu punya gini-gini sering. Oh ya udah. Dan itu supranatural, di atas natural, kita nggak pernah tahu. Dan itu ada. Lagi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya di Rote juga orang sudah mau meninggal, mati nih. Sudah dipanggil, namanya sogo-sogo. Ya dipanggil sama orang yang pintar, didoakan nggak sembuh-sembuh. Sampai air minumnya udah diputerin berapa kali, udah digoncang-goncang, udah di apa, nggak terjadi apa-apa. Saya bukan datang untuk mendoakan, datang kunjungi anak TK, karena kami buka TK waktu itu di Rote. Disuruh doakan. Nah gimana ini? Gimana caranya? Doakan orang yang masih mau mati nih. Kita doakan, serahkan aja biar cepat mati, tugas kita selesai atau gimana? Ya kita doakan aja, doakan dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan dipatahkan. Anda ada teman yang tahu, dia tipenya yang pelihat, pokoknya di leher. Tiba-tiba kami selesai doakan, dia bisa begini. Tidak langsung bangun begitu, bangkit dari kematian. Wah itu luar biasa. Tapi bergerak. Dan singkat cerita, dia udah ada respon. Sogo-sogonya itu pegang-pegang tangan saya. Cari ilmu apa? Enggak ada, Tuhan Yesus yang dahsyat. Singkat cerita, setelah 1 minggu dia hidup sembuh total. Setelah sembuh, dia sembelih kerbau. Jadi daging kerbau dikirim ke tempat kami. Sembuh. Tidak tahu itu sesuatu yang ajaib. Waktu saya pernah praktek juga di daerah Merbabu.
Merapi ke sana lagi ya. Kita lagi doa gini, ada nenek-nenek umur 85 tahun. Dia nggak ngerti kami ngomong bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Jawa, kita bisa komunikasi. Tapi kan yang lainnya orang luar pulau nggak ngerti. Kita ngomong aja doa nyembah. Nenek-nenek 85 tahun bisa kepenuhan roh, nangis-nangis. Itu saya baru tahu. Wah, itu luar biasa Tuhan. Ada banyak sekali. Waktu saya pertama kali nginjakan kaki di Kalimantan, itu sebetulnya di Nangabulik Bapak Ibu, di Kabupaten Lamandau. Ya, pesawatnya dari Pangkalan Bun, lalu kita ada KKR di Nangabulik. Ceritanya itu harusnya Bapak rohani saya yang dikirim khotbah hari Minggu di sana. Tapi ternyata nggak jadi, saya yang dikirim, jadi dicemplungin. Itu khotbah pertama di depan gereja, dan itu di Kalimantan. Saya nggak pernah bayangkan. Waktu itu kita nggak tahu yang datang itu ternyata ada yang orang seberang kepercayaan. Waktu kita doa, saya nggak doa, nggak punya rapat langsung rebah-rebah itu. Doa kan biasa, anak-anak muda masih polos, masih apa nggak ngerti, pokoknya doa. Entah sembuh, entah tumbang, entah apa terserah, pokoknya doa aja. Hajar habis, ngomong dari Jakarta jauh-jauh kok masa mau itu. Ternyata dia kepenuhan, dia bisa rebah apa. Saya ngomong bukan karena rebahnya, tapi itu ada supranatural yang gak pernah saya pikirin. Kok bisa kayak gitu? Tuhan ajarkan. Nah, waktu saya siapkan kesaksian ini, Tuhan ingatkan tentang kejadian di gereja ini. Bukankah dulu kalian memulai dengan sebuah puasa? Ada saya dengan cerita, ada yang kerasukan, ada hidup di tengah-tengah ketakutan, lalu ada doa, ada kegerakan, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ketika ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, di situ kerajaan Allah tinggal. Nah, inilah yang mau kita hidup di dalamnya, kuasa kebangkitan. Nggak ada yang mustahil, Andi doain orang sakit langsung sembuh. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Tapi ada sebuah pengalaman-pengalaman yang memang Tuhan dulu pernah kasih dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu, ada kesaksiannya. Ada. Dan itu kuasa. Nah, sekarang kuasa itu juga ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sama. Pertanyaannya adalah, maukah kita hidup di dalamnya? Bukan hanya doakan orang sakit sembuh, bukan hanya ngusir setan dan sebagainya. Tentang keluarga, tentang pelayanan, tentang segalanya. Saya juga bergumul tentang keuangan, tentang apa, supaya ada breakthrough biar saya bisa ngomong lebih. Kalau enggak berani ngomong saya. Saya ngomong apa yang sudah saya alami, tapi kita juga mau sama-sama ngalami kuasa kebangkitan di semua area yang kita perlukan. Di atas yang natural. Kalau orang lain ngalami, kenapa kita enggak? Kalau orang lain ada, kita juga bisa. Tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, Rasul Paulus itu ngomong kayak gitu. Experience, pengalaman. Saya berdoa kita ngalami Tuhan. Seperti yang tadi dikunci bisa. Apakah ada yang tidak percaya? Ada. Thomas, ini ada cerita selanjutnya. Ayat 24. Saya lanjutkan ya. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Murid-murid Tuhan yang gak lihat sendiri, dia ngomong, aku kalau gak sentuhan gak percaya. Ya gak apa-apa, Tuhan hargai itu juga. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Nah, pintunya dikunci. Yesus datang lagi dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucurkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Singkat cerita, Thomas sendiri. Apakah kita
bisa ngomong, Tuhan sebelum aku lihat aku nggak percaya. Nggak apa-apa, Tuhan hargai itu. Bisa jadi Tuhan jumpai sendiri, lalu kita bersentuhan dengan kuasa kebangkitan. Tetapi ada di belakangnya Bapak Ibu. Setelah sentuhan sama kuasa kebangkitan, Thomas berubah dari yang nggak percaya, dia berani mati buat Tuhan. Akhirnya sejarah ngomong dia dikirim sampai India, dimenangkan dan dia mati di sana. Jadi kalau kita nggak percaya sama Tuhan, nggak apa-apa, kita doain aja biar ketemu sama Tuhan dan mengalami kuasa. Tapi kalau sudah mengalami kuasa, nanti dipakai Tuhan, disuruh pergi kemana, harus siap sedia dan mau. Nah itu yang Thomas alami. Ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan bisa lakukan. Saya minta pemain musik maju ke depan, tapi masih ada ayat. Pertanyaannya, kita harus gimana? Langsung aja, kita harus gimana? Nah, Lukas 24 ayat 41, boleh di next? Ini cerita ya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Jadi ini kisah perikop lain. Setelah kebangkitan, ada yang masih belum percaya. Yesus ngomong gini, adakah makanan padamu? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi Yesus yang sudah bangkit makan ikan goreng. Ada ayatnya loh Bapak Ibu. Jadi yang suka ikan goreng sama kayak Tuhan. Jadi waktu murid-muridnya nggak percaya, Yesus tanya, adakah ikan goreng? Ada, lalu dimakan. Nah, saya tanya lagi Bapak Ibu, kalau kita makan, habis makan biasanya kita kan dicerna. Habis dicerna kita buang kan? Apa yang terjadi dengan ikan goreng yang masuk dalam tubuh Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Apa yang terjadi kira-kira? Apakah dibuang? Enggak. Kemanapun Yesus pergi, dia ada. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebetulnya? Jadi seperti ikan goreng. Artinya apa? Tinggal di dalam Tuhan. Biar kemanapun Tuhan pergi, kita juga ada di situ. Memang waktu kita percaya Tuhan, aku percaya kepadamu, masuklah dalam hidupmu. Iya, Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tapi apakah kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan? Sebab kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita berkata kita melekat pada pokok ampun. Dan itu doa saya buat kita semua. Yuk tinggal di dalam Tuhan. Masalah kuasa kebangkitan seperti apa, masalah yang supranatural seperti apa, kita mau hidup di dalam Tuhan. Biar kita kayak ikan goreng aja lah, ditelan Tuhan, ada di dalam. Dan kemanapun Tuhan pergi, kita pasti ada di dalamnya. Dan semua yang ada pada kita, Tuhan yang memasukkan semua. Itu bagian kita. Saya tutup dengan satu ayat di Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kita mau sama-sama hadap Tuhan dan berkata, Tuhan, bagimu segala sesuatu mungkin. Bagi manusia memang orang ngomong gak mungkin, gak bisa, mustahil, tunggu sampai ini, tunggu sampai itu. Tapi Alkitab berkata dengan ayat, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalau dia udah buka pintu, kenapa enggak? Kalau dia udah berkata ya, kenapa enggak? Segala sesuatu mungkin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, mari hati kita pautkan sama Tuhan dan kita berkata, yang ku kehendaki Tuhan, yang ku ingini lebih dari segalanya, mengenalmu dan mengerti kuasa kebangkitan, karena aku
mau hidup di dalam. Buat hatiku melekat dan percaya, ajari. Dan satu yang kupegang, bagi manusia itu mungkin tidak mungkin, tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Mari kita datang sama Tuhan, kita hadapkan hati dan hidup kita sama Tuhan.